Ya. Nah, saat ini ahli intinya inti Mas Gusman pripun. Habis panen, Nggih panen. beli bibit langsung ditanam. Lho, Terus piye? Pembukaan terus menjelaskan ini tamu dari Jombang. Oh ya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Budi Setiawan di channelnya Gusman Bojonegoro Official. Official yang saat ini berada di rumahnya Om Hendro yang lagi panen. Dan sekaligus kedatangan tamu dari Jombang. Tepatnya daerah mana Jombang? daerah Musikan, Musikan itu kecamatannya Kecamatan Musikan, Kabupaten Desa Sumbernongko, Dusun Canga, Kabupaten Jombang, Jawa Jombang. Timur. Jauh-jauh dari Jombang ke sini untuk ketemu teman-teman dari Gusman Bojonegoro, Dan bahkan Lombok. Pak Kan, Ucup, Cup. Mas Hendro, Pak Samsudin, bapak saya ini. Nah, ini bapaknya Mas Budi. Dan Ya. saya sendiri Budi Setiawan. Ini punya apa namanya tanaman bawang merah. Bibitan berapa? 1,5 kintal. Satu umur Sekarang umur 60 dan kemarin laku di harga 46, rencana dipanen hari Selasa besok. 150 kilo, laku 46 juta dan akan dipanen besok hari Selasa. Besok hari Semoga Selasa. lancar Semoga sampai Mas. lancar. Rencananya mau ditanami lagi. Nah, rencana saya ini mau saya tanami lagi. Saya mau konsultasi masalah olah lahan di tempatnya Gusman dan teman-teman ini. Bagaimana dan seperti apa? Mohon bimbingannya. Mohon bimbingannya. Nah, Om Indro biasanya ini kan Om Indro itu maklar dan suhunya bawang merah di Desa Klino ini. Versi Pak Budi dulu dong. Oke. Kalau versi saya ya bisa tanam, cuma harus olah lahannya harus matang dulu. Maksudnya lereng digodok. Ya misalkan saja ya di kultivator atau dicangkul, dimasukkan apa namanya aram sekam bisa, dinetralkan dulu lah. Bisa dikasih apa gitu nih? Bulumi. Iya, kapur pertanian. Untuk penjelasan detail Mas, langkah pertama setelah saya panen besok hari Selasa itu apa yang langsung saya lakukan? Yang pasti Ya kan biasanya herbisida. ada enek rumputnya ora kan. Ada. Ada rumputnya ya dikasih Herbisida. herbisida. Itu yang kontak atau Kontak saja biasanya Om Gusman itu pakai kontak Gramason andalannya. Oh, gitu. Sampai rambutnya Om Indro kayak kena Gramason abang. Setelah itu jarak berapa hari? Jadi 3 hari 4 hari itu di apa? Kalenane duduk. Iya, apa kayaknya lagi? Kalenane duduk. Saya enggak pakai got Mas. Saya Pakai got. Nggak pakai got. Langsung habis herbisida. Iya nek gote cilik ngono ki lek. got di sebelah pinggir. Berarti Jauh-jauh. sistemnya dilep iku. Mboten sprinkle saya. Sprinkler. Oh, pakai sprinkler. Jadi Om nggak perlu tanahnya menaikkan. pasir kan? Oh. Loh, tanah liat. Bahkan sini loh, sampai no kursi kene, Mbah. Iki viewernya sampean, pindah, gak menghargai viewernya. Ayo bahkan pindah. Khawatirku ki malah di pertanyaan kejebakan, Pak. Ngono ya. Bahkan pindah. Saya curiga seperti itu. Bahkan wah, uga ora suhu. Enggak maksudnya. Dudu. Suhu dingin atau suhu panas iki? Ora suhu. Honorer. Bukan hororer. Pertanyaannya Pak Kan tadi, tanahnya seperti apa? Tanahnya kebanyakan di daerah Jombang itu lah berpasir. Lah itu masalah saya itu enggak tahu. Yang saya tahu sawah saya itu tanah liat gitu. Oh ya, teksturnya gimana? Lembek, keras, gampang linet. Porositasnya kan Nah. porositasnya itu. Kalau saya dulu pernah di daerah itu sebelahnya pabrik Kampung. gula. Cukir. Coba. Ya, Jombang Sama. Cukir. Itu Kalau sama cukir. tanahnya seperti pasir. Pernah saya nguli, istilahnya nguli ya. Duduk kanggo bakal pandas iki. Terus digerbek tok ngono kena ya, Mas. Nah, nek daerah ngene
nggonku ngene Pak Budi nek gak Panen kanggo liat. cangkul Nggak bisa. bisa. Oh. Makanya Tapi nggak cocok pakai kebanyakan sprinkler. seperti pasir lah. Sampean gambarkan ae tanah liat. Tanah liat. Ya wis ngono tok. Enggak iso diprediksi. Tanah Maksudnya liat kan perlu ya maksudnya iki Secara logika, nek tanah liat ki di model oh iya sprinkle yo mampu bener. Iya. Nek diturap mesti gak kuat deh. Langsung apa? enggak. Dilep full koyo bingung ngono. Karena di sprinkle kan malah nyanyak terus. Enggak. Ini teratur soalnya kalau sprinkler kan gak biok-biok. Tipis di pure. Berarti sampean tertolong adanya sprinkle. Dan lahan saya itu bekas lahan cabai merah. Terus Pak. ini tepak cabai merah ya. Ada ya cabai merah. Karena kalau cabai merah biasanya kan dikasih dasaran yang banyak biasanya. Nggih diparingi poska. Ditebari pupuk Sewaktu sebelum ditimbun. tanam itu pertumbuhannya ya itu apa terlalu bus istilahnya bahkan nambah bus terlalu cepat, terlalu cepat atau terlalu lambat. Menurut saya terlalu cepat. Tapi mecahnya itu sudah pada umurnya. Jadi ketika umur 42 itu sudah bakul dan makelar berambang itu mengiranya sudah umur 50. Ini pertanyaan berambang atau cabai? Sulit ini. Kalau Kita analisis. saya mengarah dari Cabai cabai ini. ini, tapi pertanyaannya ke berambang. Berambangnya pertumbuhannya api berarti. Oke. Kalau Api, cabenya itu Dulu bagus. bagus. Tapi yang merawat kan bapak saya. Bapak saya itu nggak ngerti yang namanya nutrisi makro mikro. Maklum petani lawas gitu Pak. Jadi biasanya pakai ini leli, pakai ini. Kalau batu ular biasanya pakai ini. Jadi ya ndak kurang Betul, spesifik Mas. ilmunya. Kalau petani seperti Pak Sam ini ya, kalau disebutkan bahan aktif itu bingung. Kalau Proyek disebutkan WIB. merek dagang apa karena sudah istilahnya wis kulino lah, kulino. Tuku obat suket Eli. Lah saiki petani muda nganggo bahan aktif iki Mumpung apa yang melarang dia kan bingung duit. pokoknya. Jo larang. Lu tuku mobil aja duit. Biasanya nek nok tanah Tanah liat jadi. Arep TikTok. Biasanya kalau lahan pakai cangkul atau kultivator. Tapi lebih bagus cangkul pokoknya. Bagus memang cangkul, tapi cuma lama. Nggih. Nanti porositasnya bagus cangkul daripada kultivator. Pun Mas lanjut untuk olah lahan. Kene. Kita lanjut Yang tuh, pertama kan Pak Budi. herbisida. Herbisida. Setelah itu 3 hari 3 hari 4 hari 4 paling lama hari. ya seminggu dicangkul. kultivator. Kultivator paling Oke. cepat. Kultivator terus dimasukkan mikroorganisme apa gitu. Dekomposer. Dekomposer kapan itu maksudnya? Ya pas mau apa jenis kultivator itu sore-sore biasanya kan seperti itu. Nanti masuk ke dalam ya, masuk ke dalam tanah. Bisa dikasih aram sekam. Aram sekam itu untuk rumahnya mikroba. Sekaligus Lebih dulu aram sekam atau dekomposer? aram sekam dulu. Aram sekam dulu baru dekomposer. Berarti herbisida, setelah herbisida langsung Aram sekam, atau Aram sekam. kan nanti tercampur akan kultivator, setelah itu dikasih dekomposer. Nggih. Bisa dibiarkan seminggu Nggih. diratakno. Habis itu diratakan, setelah itu ditanam. Cuma seperti itu saja no, soalnya. Oh, kan itu versi ini Pak. Versi ini versi Ombudsman kan Nah, lain lagi. ini kan nanti. Pak Budi. Ya. Nah, saat ini ahli intinya inti Mas Gusman pripun. Habis panen, Nggih panen. beli bibit langsung ditanam. Lu bejat tuh jauh. Masuk, Ndro. Oke. Enggak, habis panen otomatis nyepray herbisida. Langkah pertama, sampean nggo pulpen ora dicatat. Ini api. Oke, langkah pertama spray herbisida pakai yang kontak aja nek memang ke susu. Berkisah-kisah tanam jangan pakai yang sistemik. Walaupun
Om Indro kadang bilang sistemik ada yang aman, tapi kita cari yang benar-benar aman. Pakai yang kontak, soalnya kontak itu tidak membunuh sampai ke akar-akarnya. Kalau sistemik itu sifatnya membunuh sampai ke akar-akarnya. Pas nanti kita tanam, obat sistemik itu baru bereaksi ke akar, maka akar tanaman bawang merah itu ikut rusak, terkena sistemik tadi. Makanya kata Pak Bud itu benar, lebih aman kontak. Setelah herbisida biasanya 3 hari kan kering, sampai sebar arang sekam kalau ada. Tapi hati-hati untuk teman-teman kalau nyebar arang sekam ojo kur diseret kok gelang diseret ojo diratakan. Kok sampai gak roto tanaman sampean jondil-jondil tidak rata. Jondil-jondil ini setelah sebar arang sekam langsung masukkan di komposer. Jadi di komposer bisa nyampur di arang sekam masukkan di komposer sesaat sebelum kultivator. Karena biar tercampur ya. Biar tercampur. Nanti setelah kultivator masukkan lagi di komposer, terus biarkan kurang lebih sampai seminggu. Tujuannya biar gas panas itu keluar dulu. Di saat terjadi fermentasi di situ, jangan langsung ditanami karena nanti ada gas yang keluar. Jadi dibiarkan seminggu, betul kata Pak Budi tadi. Habis itu nek sampean itu punya alat biar dicek pH-nya gak apa, tapi untuk musim kemarau insyaallah aman. Aman. Kalau mau steril lahannya, kalau benar-benar nek lahan sampean sudah dianggap steril, cara itu bisa dipakai. Setelah seminggu tadi sampean ratakan, nek tanam pakai garit dah. Pakai. Habis digarit masukkan herbisida pratumbuh. Setelah digarit, jangan sebelum digarit. Kalau sebelum digarit nanti pas digarit incer garitannya tetap tumbuh rumputnya. Kenapa harus setelah digarit? Terus baru di situ kalau mau memasukkan pupuk dasar monggo. Nggak apa, pupuk dasar itu idealnya 3 hari sebelum tanam. Tapi sesaat sebelum tanam nggak apa. Dicatat tenan, melalui ilmu. Oke, tapi nggo pupuk dasar, Pra. Gak tau ya. Pancet pupuk dasar. Pupuk dasar. Aku ora tau pupuk dasar iki. Pupuk dasarnya ada lagi nggak Bang Bro? Nah, aku biasanya nggak NPK. Enggak BK. Nah, aku pakai apa sih? Saprodap. Saprodap itu untuk yang banyak nitrogennya itu. Ya, apa itu? Fosfat. Poinnya tinggi. Kalau saya membuat pupuk dasaran Ponska apa? Jokowi. Jokowi untuk cabai. Semuanya. Ponska Jokowi. Tapi sementara ini kan sulit banget. Sulit. Nek nggone Om Dron ya. Nek tanaman karang gua. Harga apa? Harga Sultan. Sudah jelas. Tapi ada versi yang satunya. Kalau sampean merasa lahan sampean tidak steril, habis tanaman sampean kena jamur, harus disterilkan dulu. H2O2. Bisa menggunakan H2O2, bisa menggunakan PK+. Saya potong mumpung belum. Petrocas itu. Petrocas itu kapur. Kapur itu kapur pertanian. H2O2 itu hidrogen peroksida. Cairan. Iku kena Cairan sampai kena tangan ya. ya H2O2 itu biasanya itu dibuat oleh medis. Yang dibuat oleh medis. Dulu beli H2O2 itu harus ada izinnya dulu. Tapi kalau sekarang karena sudah tahu diperuntukkan untuk pertanian, itu bebas. Di setiap toko kimia biasanya sekarang sudah ada. Sifat dari H2O2 itu asam kuat. Makanya bisa mensterilkan lahan. Kalau PK Plus produk dari CTHI itu sifatnya basa kuat. Tujuannya juga sterilisasi lahan. Sama saja. Baik H2O2 maupun PK Plus kalau diseprekan ke tanaman, kalau sudah ada tanamannya, kalau terlalu banyak bisa pucuknya kering. Baik asam kuat maupun basa kuat itu kalau overdosis bisa membuat pucuk daun itu kering. Paham? H2O2 Paham. H2O2 masuk ke Kalau butuh sterilisasi habis spray herbisida langsung H2O2. Jangan sedikit, jangan satu lahan, kasih yang banyak. Bahkan ada petani Gusman memakainya 500 ml. Setengah liter. Setiap penyeberan. Satu tangki. Yo, satu tangki untuk lahan. Sampai tanahnya itu keluar asap sampai keluar busanya. Apa namanya? Mungkruk ngono ki lho, ngomes.
Iya, memang Hasilnya bagus, tapi jangan sampai saat ada tanamannya kita menggunakan dosis seperti itu. Itu hanya untuk sterilisasi lahan, olah lahan. Cuman kalau bahasa promone Gusman Bojonegoro, karena H2O2 itu sifatnya asam kuat, spektrumnya itu kurang luas. Ini bahasa sampai guru hororan kudu untuk dur sedikit. Tapi kalau yang PK Plus itu sifatnya bahasa kuat, dia lebih luas. Kan big promo gak ngetarani maksudnya. Bakul beduk makelar. Enggak, saya enggak menyarankan terus harus pakai PK Plus, enggak. Kalau lebih gampang H2O2 pakai H2O2 yang ada. Kalau lebih gampang untuk mendapatkan PK Plus pakai PK Plus. Jadi petani itu jangan disusahkan loh maksudku. Yang penting untuk pemupukan saya sarankan cari yang aman, jangan menggunakan pupuk Jokowi. Pupuk Jokowi itu hanya diperuntukkan oleh yang sudah paham-paham saja. Yang sudah pengalaman. Yang sudah pengalaman. Makanya saya bilang jangan pakai pupuk Jokowi, itu tidak diperuntukkan yang senior-senior, enggak, untuk yang masih belajar. Khawatirnya nanti muncul masalah di kemudian hari. Karena kalau terlalu sering memakai pupuk Jokowi, nanti hasil panennya kurang bagus. Soalnya pas kan pupuk Jokowi apa nih? Terlalu Kita banyak ganti meninggalkan sendiri, residu. Nah, kalau yang sudah senior, nggak peduli meninggalkan residu karena dia bisa mendegradasi residu itu sendiri. Beda dengan kita-kita yang masih awam. Penjelasannya seperti itu. No debat kusir, ngasih masukan boleh, tapi no debat kusir. Versi beda-beda. Makan Lombok pakai Ponska Jokowi sah, boleh, nggak ada yang salah. Tapi harus tahu bahwasanya pupuk yang belum bebas klor itu meninggalkan residu di lahan lebih banyak daripada yang sudah bebas klor. Bebas klorida. Pun paham? Jelas. Jelas? Nek belum jelas, habis ini nanti ikut ke lahan saya. Saya punya lahan di sini, sampai saat ini saya belum pernah melihat. Sangat. Tanamannya kurang 1 bulanan tuh ya? Iya, sekitar 25. 25 hari. Sudah ada penawaran. Mas? Belum. Biasanya ahli itu. Banjir sudah masuk. Kita lanjut ke lahan. Panjire ki opo ngene-ngene